Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 18 Desember 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kebodohan Paling Bodoh. Kebodohan paling bodoh. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 27 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat daripada kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, Tuhan menjadikan kami sebagai orang-orang cerdas, orang-orang berhikmat, orang-orang yang berpikiran maju dan berpikiran benar, sehingga jauhkanlah kami Tuhan daripada kehidupan sebagai orang bodoh, dan kami tahu bagaimana menyikapi dengan tepat dan benar orang-orang bodoh yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau ada perlombaan orang paling pintar, banyak. Kita ingin anak-anak kita juga sebagai anak-anak yang paling cerdas. Kalau kita ingin mendapatkan perlombaan yang paling cepat, banyak hal dalam cepat, baik dalam pertandingan olahraga, baik kecepatan di dalam bisnis ataupun segala sesuatu. Orang yang lambat akan tertinggal dalam banyak aspek. Banyak orang tua yang tidak mau kemudian belajar teknologi, tidak mau belajar media sosial. Dia punya handphone hanya bisa terima telepon dan kemudian memijat telepon kontak. Dia tidak bisa menggunakan WhatsApp, dia tidak bisa menggunakan Instagram, dia tidak bisa menggunakan media sosial yang lain. Sehingga orang ini termasuk orang yang lambat, tidak bisa bertanding cepat dengan kemajuan yang ada. Lalu berkata, ya sudah saya seperti ini, ya diterimain saja. Orang mau terima saya silakan, tidak mau terima ya sudah. Ini namanya penyakit au. Penyakit au itu auban, orang yang keras kepala, tidak pernah mau belajar. Itu perlombaan ya. Perlombaan tersabar. Ada orang berlomba berdiri paling lama, berlomba menyelam terlama. Tapi tidak ada yang namanya perlombaan kebodohan. Bagaimana orang itu dilombakan kebodohannya dan kemudian inilah perlombaan kebodohan paling bodoh? Tidak ada. Namun di dalam Alkitab ada catatan kebodohan yang paling bodoh. Apa yang Alkitab katakan dalam Amsal 27 ayat yang ketiga? Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dikatakan, yang lebih berat dari batu, yang lebih besar dari pasir. Apa yang lebih berat? Tetapi yang lebih berat dari keduanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Jadi kebodohan orang bodoh itu adalah sesuatu yang keliru. Tetapi sakit hati kepada orang bodoh ternyata jauh lebih buruk. Jadi kebodohan itu adalah, orang hidup dalam kebodohan adalah buruk. Tetapi yang lebih buruk adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Orang bodoh ini bukan orang yang tidak terpelajar, tapi orang yang tidak mau belajar. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Jadi orang bodoh itu bukan orang yang tidak terpelajar. Kalau tidak terpelajar karena keadaan, karena kondisi keuangan, dia tidak bisa menempuh pendidikan yang baik. Itu orang yang tidak terpelajar. Tapi kalau orang yang tidak mau diajar, dia punya kesempatan menjadi lebih baik, dia punya kesempatan maju, dia punya kesempatan berkembang, tetapi dia tidak mau. Dan bahkan dia merasa dalam kebodohannya sebagai orang pandai, sebagai orang cerdas, sebagai orang yang serba tahu. Sehingga Alkitab mengatakan, kebodohan karena sebuah pilihan, karena tidak mau belajar, itu udah sebuah keburukan. Tetapi lebih buruk daripada keduanya, yang Alkitab mengatakan yang lebih berat dari batu, yang lebih berat daripada pasir, adalah sakit hati terhadap orang bodoh.
Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa ada orang yang sakit hati terhadap orang bodoh? Karena orang tersebut, orang yang sakit hati terhadap orang bodoh, dia tidak bisa menyaring. Menyaring mana yang harus diterima, mana yang harus dipercaya, mana yang harus diikuti, mana yang tidak harus diikuti. Maka hikmat itu hanya akan dimiliki oleh orang yang cerdas di dalam Tuhan. Orang yang cerdas di dalam Tuhan, dia bisa menilai orang. Dia tahu bergaul dengan siapa. Dia tahu mana yang perlu didengar, mana yang tidak perlu didengar. Dia tahu dengan jelas mengolah hatinya. Hatinya tidak pernah akan menjadi sakit hati, tidak pernah akan menjadi iri hati, tidak pernah akan menjadi terluka untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak perlu. Sehingga orang yang iri hati, orang yang mudah sakit hati, orang yang mudah sempit hati, orang yang mudah menutup hati, maka kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang bodoh. Alkitab mengatakan dia apa yang lebih berat dari batu, yang lebih berat dari pasir, yaitu dikatakan yang sakit hati terhadap orang bodoh. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk semua orang kita bergaul dengan mereka. Tidak demikian. Alkitab mengajarkan kita ada di tengah-tengah dunia, kita ada di tengah-tengah keberdosaan manusia. Namun kita tidak terbawa arus. Kita tetap punya warna yang jelas. Status kita sebagai anak Tuhan tidak pernah terkontaminasi oleh karena dosa, oleh karena kegelapan dunia, oleh karena lingkungan yang buruk. Kita tidak pernah akan hancur dan direndahkan karena kata-kata ucapan orang yang menghina kita, yang memfitnah kita, yang merendahkan kita. Kualitas kita, nilai hidup kita tidak pernah akan turun karena orang menghina kita. Tidak pernah akan rusak karena orang berjuang untuk merusak nama baik kita dan keluarga kita. Dia tidak akan berubah. Sahabat seperjalanan, kalau kita punya emas, sebutlah tidak usah banyak. 2 gram, 3 gram, 4 gram. Maka emas yang kita beli, mari kita cerca, mari kita fitnah, mari kita marah-marahin, mari kita bodoh-bodohi. Sepanjang hari kita bilang kamu itu kotoran, kamu itu tidak ada gunanya, kamu itu bukan emas, kamu itu hanya tanah yang kotor. Sepanjang hari kita ucapkan kata-kata yang seperti demikian kepada emas. Kita tunggu besoknya. Apakah emas tersebut besoknya karena ucapan berubah menjadi tanah, berubah menjadi sampah, berubah menjadi kotoran, atau dia tetap emas? Dia akan tetap sebagai emas. Dia disimpan di lumpur, dia emas. Dia simpan di tempat gelap, dia tetap emas. Maka orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berhikmat, dia tahu dengan jelas tentang nilai hidupnya. Nilai hidup kita tidak pernah akan diubah, tidak pernah akan dirusak oleh karena kebodohan manusia. Oleh karena orang menghina kita, orang kemudian menyudutkan kita, orang tidak menghargai kita. Kalau kita emas, kita tetap akan emas dalam kondisi apapun juga. Dan sewaktu Tuhan menghargai kita, kita disebut sebagai biji matanya Allah, kepunyaan Allah, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Di hadapan Allah kita berharga. Dan kita tidak pernah akan turun nilai kita karena kata-kata orang lain, karena hinaan, karena cacian. Karena kita direndahkan, karena kita tidak dihargai, karena kita tidak diperhitungkan, tidak akan berubah. Kalau kita emas, selamanya kita akan emas. Kalau kita adalah anak-anak Allah yang dihargai oleh Allah, yang dicintai oleh Tuhan, yang dinilai tinggi oleh Tuhan, tidak pernah akan berubah karena kita adalah emas. Sahabat seperjalanan, yang lebih daripada semuanya itu, biarlah fokus kita tidak kepada kata-kata, situasi, lingkungan yang buruk, tapi menghadap kepada Allah, Allah yang merancangkan perkara yang indah, perkara yang mulia untuk kehidupanmu. Jangan hidup dalam kebodohan, apalagi masuk dalam kebodohan yang paling bodoh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Engkau, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, cara, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan, jadilah orang pandai, jadilah orang cerdas, jadilah orang bijaksana di hadapan Allah. Jangan masuk ke dalam kebodohan yang paling bodoh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.